Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Membedah, mengulas, menggali, dan menemukan kebenaran menjadi semangat kita. Bergerak dalam kejujuran, sekalipun sering tak menyenangkan, tapi harus menjadi gairah yang kita hidupkan. Biarkan Alkitab berbicara. Apa yang ingin dibicarakannya tentang kebenaran. Bagaimana kita memahaminya dan menjalani, itu menjadi bisnis yang harus kita kerjakan. Saudara, kali ini kita akan berbicara tentang Elia. Suksesnya menjadi awal pelariannya. Wow, lagi-lagi kita akan melihat di Alkitab dan menemukan bagaimana hal-hal yang berlaku paradoks. Tanpa bertolak belakang, tetapi betul. Itu sebab selalu tidak mudah mengerti iman Kristen dengan utuh. Perlu kejelian, perlu ketelitian. Tapi sekaligus perlu kejujuran untuk bisa mengertinya. Sebelum kita lanjut saudaraku, kita akan lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami, tuntunlah kami di hari-hari kami. Supaya kami terus boleh berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkati sertai kami dalam perenungan kami ya Tuhan. Baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, bersyukur, mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita dari Raja-Raja. Ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Dan kita akan membaca bagian ini. 1 Raja-Raja 19 dikatakan begini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, maka takutlah ia atau Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah masuk sampai ke Berseba termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di tanah. Tetapi dia sendiri masuk ke dalam gurung sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika dia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan untuk kedua kalinya datang dan menyentuh serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah dia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhanlah lu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu.
Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kemudian saudaraku yang kekasih, dia mengatakan satu hal yang luar biasa kepada Elia, Tuhan yang hidup itu. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak bersujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, pada waktu kita membaca bagian ini, pada waktu kita melihat bagian ini, kita menemukan satu hal yang luar biasa. Kisah Elia. Elia adalah nabi yang heroik. Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan berkelahi dengan para nabi Baal dari Ahab. Ada 450 nabi berhadapan dengannya. Dan kita mendengar ceritanya, bagaimana kemudian para nabi-nabi Baal ini memberikan korban bakaran, tetapi tidak ada Allah yang mereka teriaki yang memakannya. Menarik. Elia kemudian berdoa kepada Allah, dan korban bakaran yang ditaruh di dalam sebuah garis lingkar seperti parit yang ada airnya, bukan korban itu saja yang habis, tetapi air-airnya pun habis, dimakan oleh api Tuhan. Padahal dalam teori yin yang tentunya api kalah lawan air. Memang itu yang asumsi biasa kita pahami. Tetapi api Tuhan melahap air. Ya, ini menjadi luar biasa, bukan? Nah, oleh karena itu, ketika api itu melahap air dan bukan api menjadi mati, maka kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Nah, di sini kemudian kita menemukan satu hal, bagaimana spektakulernya Tuhan menyatakan karyanya terhadap Elia, dan bagaimana Elia dengan gagah perkasanya pada waktu itu menghabisi 450 nabi Baal. Lalu matilah 450 nabi Baal ini. Tidak sedikit, bukan? Banyak sekali jumlahnya. Nah, saudara-saudara, betapa gagahnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya Elia waktu kita menyorotnya. Elia tampil sebagai pahlawan, Elia hebat, Elia berperang, Elia menang. 450 nabi kalah. Mujizat Allah nyata. Kan itu ceritanya, bukan? Tetapi apa yang terjadi menjadi menarik, saudara. Ya, Elia kemudian dilaporkan oleh Ahab kepada Isabel istrinya, bahwa Elia sudah membunuh para nabi-nabi Baal. Itu membuat Isabel menjadi naik darah. Isabel memang adalah ratu yang dominan. Dia mempengaruhi sekali kehidupan daripada Ahab. Dia mengendalikan bahkan pergerakan perjalanan Ahab. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian Isabel marah, lalu dia berteriak kepada Ahab, maka Ahab terpancing dan kemudian bergerak untuk mengejar Elia. Maka keluarlah suara, disampaikan kemana-mana, yaitu ucapan Isabel. Aku berjanji, seperti pada hari ini, para nabi Baal itu dibunuh, aku akan membunuh Elia. Wah, saudara-saudara, geger, ternyata seluruh Israel bergolak. Berita dengan cepat beredar karena turun dari istana bahwa Elia akan dihukum mati, akan dibunuh. Saudara-saudara, kemudian Alkitab menceritakan kepada kita, Elia memulai pelariannya. Kemenangan sekejap, sukses yang hebat. Kenapa jadi berbuntut kepada pelarian? Bukankah dalam kemenangannya Allah yang berkarya? Bukankah dalam kemenangannya Allah yang menunjukkan kuasa? Dan bukankah dalam kemenangannya Allah menyertai Elia sehingga 450 nabi Baal dibunuh sesuai perintah yang berlaku di hukum perjanjian lama? Siapa penyesat harus mati.
Jadi Elia memenuhi kriteria sebagai orang yang menjalankan perintah Tuhan. Dan Elia mengalami demonstrasi yang sangat hebat. Bagaimana dengan heroiknya dia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Tetapi sekarang dia terancam, dia diancam. Pertanyaannya menarik. Apa yang dilakukan Elia? Oh, dia kan nabi besar. Apa yang dilakukan Elia? Elia mah bukan penakut, dia maju. Dia tantang Isabel. Apa kan kira-kira begitu? Tentu saja itu gambaran kita mengingat Elia yang luar biasa. Tentu saja itu gambaran kita mengingat Elia adalah nabi Allah. Tapi yang terjadi, justru Elia dikatakan menjadi takut dan pergi melarikan diri. Saudara, istilah menjadi takut memang kalau dilihat di dalam Masoretic Text, terjemahan awal daripada Alkitab Masoret itu adalah membuat Alkitab Israel itu dari bahasa ke bahasa yang lebih mudah, dari Ibrani ke Aram. Aram itu mengenal vokal, Ibrani itu tidak. Sehingga tanda-tanda kode-kode diberi pengertian. Ada nuansa sebetulnya di situ adalah lebih kepada ketika Elia melihat semuanya, ya, maka ia bertindak. Nah, jadi waktu dikatakan Elia melihat itu dan dia pergi, melihat di situ bukan lebih kepada takutnya, tetapi kecewanya. Maka kalau kita melihat apa yang terjadi antara dia dengan Tuhan, kalau kita membaca lagi ceritanya, ya, tidak dikatakan di sana Elia jangan takut, enggak. Tetapi lebih kepada dialog, siapa yang bikin, siapa yang tumbuhkan, oh Tuhan, 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 Tuhan. Lalu seakan-akan mau diajarkan, kalau gitu kenapa kau harus kecewa, kenapa kau harus marah, kan begitu ya. Nanti kita akan lihat. Jadi apa yang membuat Elia kecewa ini menjadi pertanyaan penting. Sehingga kekecewaan itulah sebetulnya membuat dia meninggalkan, bukan ketakutan takut diancamnya. Bagaimana tidak kecewa, saudaraku? 450 Nabi Baal itu sudah mati. Allah sudah menunjukkan kuasa. Apinya memakan korban, bahkan air di sekitarnya. Kenapa Israel tidak bertobat? Kenapa Israel tidak berbalik kepada Allah? Elia menjadi kecewa. Kalau gini buat apa itu dikatakan pada pasal sebelumnya? Buat apa aku melayani? Toh aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Entah siapa ini maksudnya dengan nenek moyangnya. Tetapi kalau kita melihat peristiwa yang dialami oleh Elia, mengertilah kita. Kemungkinan besar yang dibicarakannya adalah Musa. Seperti Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Menjengkelkan sekali apa yang dikerjakan oleh orang-orang Israel. Menyembah berhala lah, bersungut-sungut lah, membuat Tuhan murka. Dan menjatuhkan murkanya kepada orang Israel. Nah, kalau Tuhan menyatakan murkanya kepada orang Israel, Tuhan memurkai Israel, maka kemudian apa yang terjadi? Satu waktu Musa juga berbuat salah dan ditegur Tuhan. Akhirnya Musa cuma sampai Gunung Nebo, tidak sampai ke tanah perjanjian. Saudara, ada kisah ini, ada alasan mengapa itu terjadi. Ya, kalau kita teliti kita lihat. Tetapi kita tidak sedang berbicara urusan Musa dulu, kita cuma membuat paralelnya. Kita kembali ke kasus Elia dan bagaimana Elia kemudian mengalami kesulitan. Dan dia bergumul dalam perjalanan kehidupan yang tidak sederhana itu. Nah, kita lihat kekecewaan Elia yang luar biasa itu. Maka kekecewaan ini membuat dia kemudian pergi dan makin jauh dan makin jauh dan makin jauh dan makin jauh dan makin jauh. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanannya Elia tentu merasa capek. Dia ingin mati katanya ya. Buat apa aku sekarang? Cabut saja nyawaku. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Dia jengkel, dia kecewa, dia kesal dengan apa yang ada. Tetapi kemudian bagaimana kita melihat? Ketika dia berbaring dikatakan, tiba-tiba datanglah seorang malaikat dan berkata, bangun dan makanlah. Dilihatnya sekitarnya. Ada roti bakar, ada kendi berisi air, dia makan, kemudian berpaling pula. Tapi malaikat Tuhan bilang, bangunlah, berjalanlah, karena kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka jalanlah dia lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Roti yang dia makan, air yang dia minum yang Tuhan sediakan membuat dia kuat 40 hari 40 malam. Untuk tidak makan, tidak minum, lalu jalan terus. Artinya apa, saudara? Dia kecewa dalam pelariannya.
Kecewa bukan lebih ekspresi takut, tapi kecewa kenapa? Sudah dipakai Tuhan tapi kemudian juga fail. Nah, itu dengan segera menunjukkan kepada kita nuansanya. Dan kita melihat, malaikat Tuhan tidak bilang sama dia, Elia jangan takut. Tuhan juga tidak bilang, Elia jangan takut. Seperti ketika misalnya murid-murid mengalami ketakutan. Karena memang Elia tidak ada di sana, saudara. Tapi Elia ada pada kekecewaan mendalam. Sudah menjalankan tugas pelayanan, mujizat terjadi secara spektakuler, orang tidak bertobat. Nah karena itu kalau saudara berpikir mujizat ada lalu orang bertobat, apa yang mempertobatkan orang? Artinya mujizat. Kalau itu yang mempertobatkan orang, mujizat, bagaimana mau menjelaskan perjanjian baru itu? Entah berapa banyak mujizat dilakukan Tuhan Yesus, yang dia dapat satu kok, dia disalibkan. Saudara mau cerita apa? Mujizat apa yang kurang dilakukan oleh para rasul? Semua mati satu-satu, mati syahid. Jadi kita harus tahu betul, mujizat yang paling besar dalam hidup ini adalah pertobatan. Kita dipanggil bukan untuk membuat mujizat, tapi menyatakan kebenaran. Dan kebenaran yang kita nyatakan, Tuhan akan nyatakan kebesaran. Bahwa Tuhan akan bikin mujizat A, B, C, D, itu urusan Tuhan. Mujizat masih ada sampai sekarang. Tapi mujizat bukan barang mainan. Mujizat tidak sama dengan perdukunan. Kita mau bikin ini, bikin itu. Kalau dukun itu tergantung kekuatan dirinya maunya apa. Kalau Tuhan itu adalah maunya Tuhan apa, maka dukun latihan. Terus mengembangkan tenaga dalamnya lah begitu ya, kepekaan dan segala macam. Tapi hamba Tuhan tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah jadi kalau kita melihat sukses daripada Elia, maka sukses besar Elia. Dia berhasil membunuh 450 ribu Baal. Berita harum dalam sekejap, Elia hebat. Tapi yang didapatkannya ancaman. Ironisnya, nggak ada orang yang kemudian bertobat dan menerima Tuhan. Maka Elia merasa dalam pelayanannya, buat apa aku memberitakan Injil itu kalau kemudian orang tidak bertobat dan menerima? Kekecewaannya semakin mendalam. Buat apa Tuhan pakai aku? Hamba Tuhan yang sungguh, hamba Tuhan yang benar seperti Elia. Kerinduannya adalah jiwa yang bertobat, bukan tumpukan harta. Hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang sungguh adalah seperti Elia, yang melihat jauh kepada jiwa-jiwa, melayani dengan strategi yang luar biasa. Bukan memperjualbelikan kebenaran, hanya untuk setumpuk materi dan kesenangan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kemudian Elia bergerak dan bagaimana kemudian Elia berjalan. Lalu dia melihat Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya. Ada angin, ada gempa, tetapi tidak ada Tuhan di sana. Untuk menunjukkan kedahsyatan kehadiran Allah yang besar. Artinya kalau Allah mau menghabiskan Israel itu urusan kecil. Elia tidak perlu kecewa. Tuhan dengan kuasanya sudah memakan korban itu, bahkan air disedot dimakan oleh api. Itu kan luar biasa, mujizat hebat. Tapi memang Israel tidak bertobat. Emang kenapa? Tuhan yang punya urusan, Tuhan yang punya bisnis. Tuhan mau Elia melakukan bagiannya dan perannya. Sayang Elia tidak mau peran, karena dia pilih peran yang cocok buat dia, peran di mana dia hero. Dia tidak rela dengan apa yang ada. Elia salah paham, Elia salah mengerti. Elia kecewa berat. Itu sebab kemudian Tuhan memanggilnya dan berbicara dengan Elia, memberitahukan kepada Elia bahwa dia akan mengangkat lagi nanti seorang raja, ya, yaitu cucu dari Nimsi, Yehu. Dan bagaimana Tuhan berbicara, aku akan memilihnya. Saudara, kalau dia sekedar takut, nggak mungkin dia ditunjuk memilih raja, bukan? Karena takut sama Isabel. Tetapi memang bukan itu, kecewa, dan Tuhan mau menghiburnya dengan menyatakan kebenarannya. Nah jadi kalau kita membaca tiap teks itu menarik kan. Kita teksnya baca, jangan lari dong dari teksnya. Tekun, taat sama teksnya. Terjemahkan sesuai teksnya. Nah jadi saudara yang kekasih, bagaimana kemudian Elia melakukan kebenaran itu, melakukan pencarian akan makna kebenaran dalam kekecewaan atas apa yang terjadi. Dia terus berkutat dan dia terus bergulat, saudara. Nah, Elia bergerak, Elia berjalan, dan Tuhan mempercayakan kepada Elia. Elia masih ada 7.000 orang Israel yang setia,
yang tidak mencemarkan dirinya, yang tidak sujud mencium Baal, tidak menjadi penyembah berhala. Itu bahasa gampangnya. Maka Elia diingatkan akan hal itu, supaya Elia jangan menjadi kecewa. Elia diingatkan hal itu supaya Elia jangan menjadi salah paham tentang Allah. Elia nabi besar kan? Iya. Hebat kan? Iya. Bisa salah ngerti? Iya. Musa juga begitu. Karena itu, kalau sampai ada orang begitu mudahnya mengerti Allah, hati-hati dulu. Yang ada Allah itu kalau kita bertemu dengan dia, terasa ketiadaan kita dia karena dia maha ada. Terasa kehinaan kita karena dia mulia. Terasa ketakutan kita karena kita banyak melawan dia. Kita gelisah karena tidak melakukan kehendaknya. Nah, adakah itu dalam hidup kita? Elia telah memainkan perannya. Elia tanpa sadar dia sudah menolong dirinya untuk hidup benar. Ketemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan percayakan kepada dia 7.000 orang Israel yang sungguh-sungguh yang tidak mencemarkan diri. Sebagai ganti terhadap harapan Elia, semua Israel bertobat. Tetapi kalau 7.000 lalu buat apa? Kan begitu ya. Saudara-saudara, ini menjadi gambaran menarik. 7 adalah kata sempurna. 7.000 artinya kesempurnaan, artinya Tuhan berikan sejumlah orang yang sempurna dalam keimanannya untuk mengikut Elia. Dan itu sangat menyenangkan. Tuhan berikan sejumlah orang kepada Elia untuk menjadi pasukannya. Mungkin jumlahnya tidak sebanyak orang Israel, tetapi mereka adalah pilihan Tuhan yang sempurna, pilihan yang bagus. Sehingga di dalam bagian seperti ini, Elia dihiburkan. Apa yang kau lakukan tidak sia-sia. Tetapi, perhatikan, Elia dihiburkan apa yang dilakukannya tidak sia-sia. Tetapi, Elia sudah menghadapi proses hidup yang tidak sederhana. Menang berperang, mengalahkan para Nabi Baal, 450 mati. Korbannya dibakar oleh api Allah, bahkan sampai air di situ pun habis. Kenapa kemudian dia tidak berhasil? Ya kecewa. Ya mau pergi menjauh. Tapi ternyata mau menjauh dari Tuhan pun dia butuh pertolongan Tuhan. Roh Kudus yang memimpin, memberi dia makan sampai dia bisa jalan dan bisa jalan dan bisa jalan. Kalau Tuhan mau hukum dia kan gampang ya. Mati saja. Dan engkau tidak layak hidup, kau penakut kan begitu. Tapi memang bukan itu persoalannya. Elia susah mengerti apa yang sebetulnya Allah mau. Apalah sulitnya bagi Allah kemudian memakan korban itu dan mengalahkan seluruh Baal dan kemudian membuat Ahab bertobat. Kan kecil sekali itu, urusan kecil. Tapi rencananya siapa yang mau kutak-atik? Dia berdaulat atas rencananya. Mana bisa kita ganggu gugat lalu bilang kenapa begini begitu? Kecuali kita tidak mengerti, kecuali kita memang belum paham betul. Tapi kalau kita paham betul, kita mengerti betul, kita tidak mungkin melakukan hal itu. Saudara-saudaraku, ini menjadi menarik untuk kita pikirkan dan kita lihat. Bagaimana kemudian Tuhan mengangkat Ahab dan bagaimana Ahab mengangkat Elia dan bagaimana Elia dengan tepat menempatkan dirinya supaya dia kemudian tidak terjebak, tidak terkontaminasi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya, supaya dia fokus dalam melayani Tuhannya. 7.000 Israel akan diberikan, yaitu orang yang tidak pernah sujud menyembah berhala. Tuhan memberikan tenaga ekstra menjadi kesukaan bagi seorang Elia. Apa kesukaan seorang Elia? Apa kesukaan seorang hamba Tuhan? Apa kesukaan seorang pendeta? Ketika ada orang-orang yang dimenangkan dalam kesungguhan, bertobat dalam kesungguhan dan mau hidup sesuai kehendak Tuhan, bukan sekedar bilang, oh saya tobat, oh saya udah ini, saya udah itu. Bukan. Pertobatannya bisa dilihat dari kehidupan, dari buahnya. Saudara, bagaimana dengan kekinian hidup kita? Tidakkah kita menghadapi problema yang sama dalam hari-hari kita? Dan secara salah kita berharap supaya kita dipakai seperti Elia yang membunuh 450 Nabi Baal. Padahal pesannya jelas. Kita mau belajar bagaimana Tuhan dalam dahsyatnya menghabisi Nabi Baal. Dan Tuhan menuntut kesungguhan pada kita, ketaatan pada kita untuk mengikut dia. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kan itu saudaraku. Itu yang harusnya kita perhatikan, itu harusnya kita lakoni, itu yang harusnya kita tekuni. Jangan sampai itu hilang dari hidup kita. Menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah saya pikir inilah yang harusnya kita pikirkan, kita gumuli dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana menjalani hari-hari kita dalam kesungguhan yang penuh.
dalam kehendak Allah yang utuh, menjadi seperti Elia. Bukan sekedar menjadi orang yang pengen mau hebat, pengen mujizat dan seterusnya, tetapi tidak pernah mau bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, memahami, menikmati, bergumul di sana. Tidak ada mujizat membuat orang bertobat. Terlalu hebat mujizat untuk orang Israel, tetapi tidak mereka kembali. Bahkan ancaman yang mereka berikan mengancam Elia. Elia nabi berani. Elia bukan nabi penakut, tapi dia menghadapi realita yang mengerikan, saudaraku. Jadi jangan menina bobok dan jangan ternina bobok pula. Sehingga berpikir kalau sudah gini pasti mulus, kalau sudah gini pasti beres, nanti semuanya mulus, Tuhan akan tolong. Wah, tidak ada jalan susah, tidak ada yang payah-payah, semuanya oke. Apa iya? Belajarlah realistis, Tuhan beri kita otak ini untuk mikir. Belajarlah sungguh-sungguh. Karena kalau memang barang mahal kita mesti teliti. Mau jual diamond, mau jual mobil, kan kita hati-hati supaya jangan ketipu. Dan kalau mau beli supaya tidak salah, bukan? Apalagi soal kebenaran, apalagi soal kehidupan, bagaimana mungkin kita diam dan tidak menelitinya dengan sungguh-sungguh. Karena bagian ketiga adalah kemudian kita memikirkan, tiap orang tadi harus memperhatikan apa sebetulnya arah hidupnya dan mau kemana dia pergi. Elia telah menunjukkan kelas yang luar biasa, dan Elia mendapatkan upah. Kerinduannya dipenuhi Tuhan dengan 7.000 orang Israel yang masih mau sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Tidakkah itu menyenangkan? Seharusnya itulah menjadi milik kita, semangat kita, gairah kita dalam hidup, keimanan kita. Menjadi Elia yang mengenukan papa membunuh para Baal, tetapi sekaligus menjadi Elia yang bisa belajar sehingga tidak perlu kecewa terhadap apa yang Tuhan putuskan, tapi menjalani dalam kesungguhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beginilah perkelahian kita, pertandingan kita dalam hidup kita, sengit. Dan kita harus memenangkan pertempuran itu, harus memenangkan perkelahian itu di dalam dan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak bisa abai, kita nggak bisa lupa. Kita harus lakukan semuanya dalam kasih-Nya. Elia sudah memenangkan pertempurannya. Musuhnya seorang raja. Bahkan seluruh istana. Tetapi Elia tidak pernah takut. Elia tidak pernah berubah. Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan yang serius sekali. Maka Elia dari suksesnya dia berjalan menuju ke pelariannya. Kan kadang kita bilang ironis ya. Kalau udah sukses hebat menang, wah naik-naik terus dong. Enggak tuh. Tapi pelarian itu memberi pelajaran kepada Elia. Sekaligus pelarian itu juga ternyata membuat Tuhan mempercayakan kepada Elia masa depan Israel. Raja yang akan dipersiapkannya. Dan gambaran 7.000 orang-orang yang setia akan melayani Tuhan dalam mengiringnya. Semoga kita semua menyadari hari-hari kita, melihat hidup kita dan bergaul dengan Tuhan kita. Semoga kita semua berjalan dalam pertanggungjawaban yang penuh, hidup menyenangkan Tuhan kita. Selamat memikirkan bagian itu. Sehingga kita tahu, orang yang cinta kepada Allah secara utuh, mereka akan dapat berkat-Nya yang limpah. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, saudaraku yang kekasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami lewat program mulia ini. Berkati sertai kami dalam perjalanan kami, supaya kami boleh melakukan apa yang dikenal Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, senang bertemu di dimensi iman Kristiani. Mari terus kita jalani hari-hari kita. Belajar seperti Elia. Tuhan memberkati.